Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis cantik bernama Intan. Usianya baru 20 tahun, namun ia sudah dikenal oleh hampir seluruh warga desa. Parasnya yang menawan, senyum manis yang tak pernah lepas dari wajahnya, dan sikapnya yang ramah membuatnya disukai banyak orang. Intan tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya mengelola warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Keluarga mereka hidup dengan sederhana tetapi penuh kehangatan. Sejak kecil, Intan sudah dikenal sebagai anak yang rajin dan pekerja keras. Dia tidak segan membantu orang tuanya di ladang atau di warung ketika waktu senggang. Namun, sebagai gadis muda dengan mimpi besar, Intan ingin merubah nasib keluarganya menjadi lebih baik. "Saya ingin bekerja di kota, Bu. Saya dengar banyak pekerjaan di sana dan upahnya lebih besar," kata Intan suatu pagi ketika mereka sedang sarapan bersama. Ibunya yang awalnya khawatir, akhirnya mengerti keinginan putrinya. "Baiklah, Nak. Kalau itu memang yang kamu mau, kami mendukungmu. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga diri," pesan ibunya dengan nada lembut. Setelah mendapat izin, Intan mulai mencari informasi pekerjaan di kota melalui teman-temannya. Beberapa minggu kemudian, ia diterima bekerja di sebuah pabrik tekstil di kota kecil yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari desanya. Hari pertama Intan bekerja menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ia merasa gugup, tapi juga bersemangat. Di pabrik itu, ia dikenalkan dengan para pekerja lain. Salah satunya adalah seorang pria bernama Firman. Firman sudah bekerja di pabrik itu selama 5 tahun. Ia pria berusia awal 30-an dengan postur tubuh besar dan wajah yang cukup tegas. Meski tidak tampan, Firman punya cara berbicara yang ramah dan membuat banyak orang nyaman. Ketika melihat Intan untuk pertama kalinya, Firman langsung terpesona oleh kecantikannya. "Selamat datang di sini, Intan. Kalau butuh bantuan jangan sungkan tanya ke saya," kata Firman dengan senyuman lebar. "Terima kasih, Mas Firman," jawab Intan dengan sopan. Hari-hari berlalu, Intan semakin terbiasa dengan pekerjaan barunya. Ia mulai merasa nyaman meski pekerjaan di pabrik cukup melelahkan. Di waktu senggang, ia sering mengobrol dengan teman-temannya, termasuk Firman. Namun, Intan selalu menjaga batasan karena ia merasa Firman sering memperhatikan dirinya dengan cara yang berbeda. Firman mulai menunjukkan perhatiannya lebih intens kepada Intan. Ia sering membawakan makanan, menawarkan bantuan bahkan untuk hal-hal kecil, atau mengajak Intan mengobrol lebih lama. "Intan, saya bawakan kamu makanan ini. Saya masak sendiri." "Los," ujar Firman suatu siang menyerahkan kotak bekal kepada Intan. "Wah, terima kasih Mas Firman, tapi saya sudah bawa bekal dari rumah," jawab Intan dengan nada sopan. "Tak apa-apa, coba saja ya," desak Firman. Meski awalnya Intan merasa itu hanya bentuk perhatian biasa, lama-lama ia merasa risih. Firman sering menanyakan hal-hal yang menurutnya terlalu pribadi, seperti apakah Intan sudah memiliki pacar atau kapan ia akan menikah. Suatu hari, Firman akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Intan. Ia mengajak Intan berbicara di sudut pabrik saat jam istirahat. "Intan, sejak pertama kali melihatmu, saya sudah suka sama kamu. Saya ingin kita lebih dari sekedar teman," kata Firman dengan nada serius. Intan terkejut, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Mas Firman, maaf kalau saya mengecewakan, tapi saya hanya menganggap Mas sebagai teman. Saya belum punya pikiran untuk menjalin hubungan," jawab Intan hati-hati. Firman tampak kecewa. Senyum di wajahnya menghilang. "Kamu yakin saya bisa memberikan apa saja yang kamu mau? Kamu hanya perlu memberi saya kesempatan," bujuk Firman lagi. Namun, Intan tetap pada pendiriannya. "Terima kasih, Mas Firman, tapi saya tidak bisa," katanya dengan nada tegas. Penolakan itu membuat Firman merasa dipermalukan. Sejak saat itu, ia mulai menjauhkan diri dari Intan. Namun, di balik sikap diamnya, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Sesuatu yang
kelak menjadi awal dari tragedi bagi Intan. Setelah menolak Firman, Intan berusaha melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Ia tetap bekerja dengan rajin dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman di pabrik, meski ia menyadari bahwa Firman mulai menjaga jarak darinya. Firman tidak lagi mengajaknya berbicara atau memberinya perhatian seperti sebelumnya. Awalnya, Intan merasa lega. Ia berpikir bahwa jarak yang tercipta antara dirinya dan Firman akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Namun, tidak lama setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi pada dirinya. Suatu pagi saat bersiap untuk pergi bekerja, Intan merasa tubuhnya sangat lemas. Kepalanya pusing dan seluruh badannya terasa berat seperti membawa beban yang tak terlihat. "Kenapa kamu, Nak? Kelihatan lemas sekali," tanya ibunya dengan khawatir. "Tidak tahu, Bu. Rasanya badan saya seperti tidak punya tenaga," jawab Intan sambil memijat pelipisnya. Ibunya menyarankan agar Intan beristirahat saja di rumah. Tetapi Intan bersikeras untuk tetap pergi bekerja. Namun sepanjang hari itu, tubuhnya semakin melemah. Dia sulit berkonsentrasi, bahkan hampir pingsan saat sedang berdiri di tempat kerja. "Intan, kamu kenapa? Mungkin kamu harus pulang dan istirahat," kata salah satu rekan kerjanya. Akhirnya, dengan terpaksa, Intan meminta izin untuk pulang lebih awal. Setelah sampai di rumah, ia langsung berbaring di tempat tidur. Anehnya tidak ada demam atau gejala penyakit yang jelas. Malam itu, ketika Intan akhirnya tertidur, ia mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat, gelap dengan suara-suara berbisik yang memanggil namanya. Ia merasa ketakutan dan mencoba lari, tetapi kakinya seperti terikat, tidak bisa bergerak. Di tengah kegelapan itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri jauh darinya. Sosok itu tidak jelas, tetapi Intan merasakan hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Ketika terbangun, Intan menyadari bahwa keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dadanya terasa sesak, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Hari-hari berikutnya, kondisi Intan semakin memburuk. Ia sering merasa mual tanpa sebab. Tubuhnya tiba-tiba membiru di beberapa bagian seperti terkena lebam, dan ia kehilangan nafsu makan. Keluarganya mulai panik. Mereka membawa Intan ke puskesmas terdekat, tetapi dokter tidak menemukan masalah kesehatan yang jelas. Secara medis, semuanya normal. "Mungkin ini hanya kelelahan atau stres," kata dokter dengan nada yakin. Namun Intan merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai mendengar suara-suara aneh saat sedang sendirian di rumah. Kadang-kadang ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Keluarga Intan mulai merasa bahwa sakitnya bukan karena penyakit biasa. Ibunya, yang percaya pada hal-hal gaib, akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang dukun desa. Dukun itu dikenal pandai membaca hal-hal yang tidak terlihat dan sering membantu warga yang mengalami masalah serupa. Ketika dukun itu datang, ia membawa segenggam bunga melati dan dupa. Ia memeriksa Intan dengan serius, memegang tangannya, dan melafalkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti. "Ada energi negatif yang mengelilingi anak ini," ujar sang dukun setelah beberapa saat. "Apa maksudnya, Pak?" tanya ayah Intan dengan cemas. "Seseorang mengirimkan santet kepada anakmu. Ini bukan penyakit biasa. Dia menjadi target karena ada yang merasa dendam atau sakit hati padanya," jawab sang dukun sambil menyalakan dupa. Mendengar itu, Intan hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa membayangkan siapa yang akan melakukan hal sekejam itu padanya. Namun, di dalam hatinya ia mulai teringat pada satu nama, Firman. Beberapa hari setelah kunjungan dukun, Ibu Intan menemukan sesuatu yang mencurigakan di halaman rumah mereka. Ada segumpal tanah yang tampak baru digali dengan benda aneh di dalamnya. Boneka kecil yang diikat dengan benang hitam, serpihan kaca, dan segumpal rambut yang sangat mirip dengan milik Intan. Ketika benda itu ditunjukkan kepada sang dukun, ia mengangguk dengan serius. Ini adalah media santet. Orang yang mengirim ini ingin mencelakakan Intan. "Apa kita bisa tahu siapa pelakunya?" tanya Ibu Intan. "Biasanya, pelaku adalah seseorang yang merasa sakit hati atau memiliki niat buruk terhadap korban," jawab dukun itu. Pikiran Intan kembali pada Firman.
Meski ia tidak ingin langsung menuduh, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa Firman mungkin terlibat. Setelah semua perhatian dan perasaan yang diberikan Firman kepadanya, penolakannya pasti membuat pria itu merasa tersakiti. Setiap malam, Intan terus dihantui mimpi buruk dan perasaan diawasi. Kondisinya semakin melemah, dan ia mulai merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Sementara itu, keluarga Intan terus berusaha mencari cara untuk melindunginya, tetapi mereka tahu bahwa ini baru permulaan dari ujian yang lebih besar. Di tempat lain, Firman, yang selama ini tampak biasa saja di mata rekan kerja lainnya, mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Ia sering berbicara sendiri atau tertawa pelan di sudut pabrik. Beberapa pekerja merasa tidak nyaman di dekatnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan di balik senyuman ramahnya. Tragedi besar mulai mendekat, dan Intan hanya bisa berharap bahwa ia bisa melewati cobaan ini dengan selamat. Kondisi Intan semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan wajah cerah yang dulu selalu tersenyum kini tampak pucat serta lelah. Meskipun keluarganya terus berusaha mencari bantuan, semua upaya tampak sia-sia. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, sementara bantuan dukun desa hanya memberikan sedikit kelegaan sementara. Namun malam-malam penuh teror itu tidak berhenti. Intan sering mendengar suara-suara aneh, memanggil namanya, bahkan ketika ia sedang terjaga. Kadang-kadang ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang tanpa alasan. Hal ini membuat keluarganya semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib yang bekerja untuk mencelakai Intan. Suatu hari, ibu Intan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Intan. Mereka duduk di beranda rumah, ditemani angin sore yang berhembus lembut. Intan, coba kamu pikirkan baik-baik. Apakah ada seseorang yang mungkin menyimpan dendam atau sakit hati kepadamu? Tanya ibunya dengan nada pelan namun serius. Intan terdiam sejenak. Nama Firman kembali muncul di benaknya, tetapi ia merasa ragu untuk mengatakannya. Mungkin ada, Bu. Tapi saya tidak tahu pasti, jawabnya akhirnya. Ibunya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa Intan sedang menyembunyikan sesuatu. Sejak kejadian itu, Ibu Intan mulai memperhatikan perilaku orang-orang di sekitar mereka, termasuk teman-teman kerja Intan yang kadang datang menjenguk. Keluarga Intan semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan ketika seorang tetangga datang membawa kabar. Tetangga tersebut, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna, bercerita bahwa ia melihat sesuatu yang aneh di dekat rumah Firman. Beberapa malam lalu saya melihat Firman keluar dari rumahnya membawa sesuatu seperti boneka kecil. Dia berjalan ke arah hutan kecil di belakang rumahnya. Saya merasa ada yang tidak beres, kata Bu Ratna dengan nada berbisik. Mendengar itu, Ayah Intan langsung mengajak dua orang tetangga untuk memeriksa tempat yang disebutkan Bu Ratna. Di hutan kecil itu, mereka menemukan sebuah gundukan tanah yang tampak baru saja digali. Setelah membongkarnya, mereka menemukan benda-benda aneh. Sebuah boneka kecil yang diikat dengan tali hitam, paku yang menancap di berbagai bagian boneka, dan sehelai kain yang mirip dengan baju Intan. Ketika benda-benda itu dibawa ke rumah, Intan langsung merasa tubuhnya semakin lemas. Ia hampir pingsan hanya dengan melihat benda-benda tersebut. Keluarga Intan memutuskan untuk menghadapi Firman. Mereka datang ke rumahnya bersama beberapa tetangga untuk mencari jawaban. Ketika mereka sampai, Firman terlihat cemas dan mencoba menghindar. Firman, kami hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan. Apakah kamu punya hubungan dengan apa yang terjadi pada Intan? Tanya ayah Intan dengan nada tegas. Firman awalnya menyangkal. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kenapa saya harus mencelakai Intan? Jawabnya dengan nada tinggi. Namun ketika keluarga Intan menunjukkan benda-benda yang mereka temukan di hutan, wajah Firman berubah pucat. Ia mulai tergagap, tetapi tetap bersikeras bahwa ia tidak terlibat. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Siapapun bisa menaruh benda itu di sana untuk menjebak saya, katanya sambil mundur ke sudut ruangan. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Firman, perilakunya yang mencurigakan membuat semua orang semakin yakin bahwa ia terlibat. Malamnya seorang tetangga lain datang ke rumah keluarga Intan. Ia adalah Pak Sugeng, seorang pria yang dikenal pendiam
tetapi sering mengamati apa yang terjadi di desa. Saya tidak mau ikut campur, tetapi saya pikir kalian harus tahu sesuatu, ujar Pak Sugeng dengan nada hati-hati. Ia menceritakan bahwa beberapa bulan lalu, ia pernah mendengar Firman berbicara dengan seseorang di pasar. Dalam percakapan itu, Firman mengeluh tentang Intan yang menolak cintanya. Ia bahkan sempat mengatakan, kalau dia tidak mau denganku, dia tidak akan bahagia dengan orang lain. Pak Sugeng juga pernah melihat Firman mendatangi seorang dukun terkenal di desa sebelah. Dukun itu dikenal karena sering membantu orang melakukan hal-hal buruk dengan ilmu hitam. Setelah mendengar cerita tersebut, Intan merasa ketakutan. Ia tidak bisa tidur dan terus merasa bahwa sesuatu yang jahat sedang mendekatinya. Tubuhnya semakin melemah dan ia mulai kehilangan harapan. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat, kata Ibu Intan sambil menangis. Dukun desa yang mereka panggil sebelumnya kembali didatangkan. Kali ini, ia membawa lebih banyak peralatan untuk melindungi Intan, seperti air suci dan jimat pelindung. Namun, dukun itu memperingatkan bahwa jika pelaku santet tidak berhenti, kondisi Intan akan semakin parah. Pelaku harus dihentikan. Jika tidak, ini bisa berakhir dengan kematian, kata sang dukun dengan nada serius. Malam itu, ketika semua orang sedang berjaga di sekitar rumah, Intan kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Firman berdiri di ujung lorong gelap sambil tertawa. Intan mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ia terbangun, ia merasa napasnya sesak. Keluarganya segera membantunya duduk, tetapi mata Intan tampak kosong, seolah-olah jiwanya perlahan menghilang. Di tempat lain, Firman terlihat duduk di depan rumahnya dengan pandangan kosong. Ia mulai berbicara sendiri, terkadang tertawa pelan, seolah-olah ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Warga desa yang melewatinya merasa ngeri, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Keluarga Intan hanya bisa berdoa agar bantuan datang sebelum semuanya terlambat. Namun, mereka tahu bahwa waktu tidak lagi berada di pihak mereka. Intan semakin lemah, dan tragedi besar yang mereka takutkan tampak semakin mendekat. Babak baru dalam kehidupan Intan mulai terbuka, tetapi apakah ia mampu bertahan? Atau ini adalah awal dari akhir perjalanan hidupnya? Kondisi Intan kini berada di ambang kritis. Setiap hari tubuhnya semakin melemah. Ia hampir tidak bisa makan, apalagi berbicara. Keluarganya merasa putus asa. Ayahnya, yang selama ini mencoba bersikap tegar, kini mulai kehilangan ketenangannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita tidak bertindak sekarang, anak kita bisa pergi untuk selamanya, kata ayah Intan dengan nada tegas. Ibu Intan, yang sejak awal percaya bahwa ini adalah ulah ilmu hitam, memutuskan untuk mencari bantuan yang lebih kuat. Atas saran beberapa tetangga, mereka pergi menemui seorang tokoh spiritual terkenal di kota tetangga, Ki Surya, yang dikenal sebagai ahli dalam menangani santet dan ilmu hitam. Perjalanan menuju rumah Ki Surya memakan waktu beberapa jam. Rumahnya terletak di sebuah desa terpencil, dikelilingi oleh hutan yang lebat. Ketika mereka tiba, Ki Surya sudah menunggu di depan rumahnya, seolah-olah ia tahu mereka akan datang. Selamat datang, saya sudah merasakan kehadiran kalian sejak tadi, kata Ki Surya dengan nada tenang namun penuh wibawa. Ayah dan Ibu Intan menceritakan semua yang terjadi, mulai dari kondisi Intan hingga dugaan mereka terhadap Firman. Ki Surya mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk perlahan. Saya akan membantu, tapi kalian harus tahu, melawan ilmu hitam seperti ini tidaklah mudah. Ini bukan hanya tentang kekuatan gaib, tapi juga tentang keberanian dan keteguhan hati, ujar Ki Surya. Ki Surya meminta keluarga Intan membawa beberapa barang milik Intan, seperti pakaian, sisir, dan foto. Ia juga meminta mereka membawa air dari sumur di rumah mereka yang akan digunakan dalam ritual. Malam itu, Ki Surya memulai ritual pembersihan di rumahnya. Ia menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang terasa mistis. Tolong pegang tangan saya dan jangan lepaskan apapun yang terjadi, kata Ki Surya kepada Ibu Intan. Saat ritual berlangsung, Intan yang tetap berada di rumahnya mulai merasa gelisah. Tubuhnya menggigil hebat dan ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti.
Ayahnya mencoba menenangkannya, tetapi Intan tiba-tiba menjerit dengan suara yang sangat keras, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Di rumah Ki Surya, suasana semakin tegang. Ki Surya tampak berusaha keras melawan kekuatan gaib yang menyerang. Beberapa kali lilin yang dinyalakan tiba-tiba padam dan benda-benda di ruangan bergetar. Pelaku santet ini sangat kuat. Ia menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi, ujar Ki Surya dengan nada serius. Namun, Ki Surya tidak menyerah. Ia terus membaca mantra, menggunakan air dari sumur Intan untuk memerciki benda-benda yang menjadi media santet. Setelah beberapa saat, ia menghentikan ritualnya dan berkata, "Saya berhasil memutus sebagian dari ikatan ilmu hitam ini. Tapi untuk menghentikannya sepenuhnya, kita harus menghadapi pelakunya." Keesokan harinya, Ki Surya memutuskan untuk ikut ke desa Intan. Ia ingin menghadapi Firman secara langsung dan memutuskan rantai ilmu hitam yang telah mencelakai Intan. Ketika mereka tiba di rumah Firman, pria itu tampak berbeda. Wajahnya kusut, matanya merah, dan tubuhnya tampak seperti kehilangan energi. "Firman," panggil Ki Surya dengan suara lantang. Firman menoleh dengan tatapan kosong. Ia tampak tidak mengenali siapapun di hadapannya. Namun, ketika Ki Surya mendekat, Firman mulai berteriak histeris, "Pergi! Jangan mendekat, dia milikku!" Teriak Firman sambil mundur ke sudut rumah. Ki Surya segera membaca mantra, membuat Firman semakin gelisah. Ia jatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. "Firman, hentikan ini. Kamu tidak bisa melawan hukum alam. Semua yang kamu lakukan akan kembali padamu," seru Ki Surya dengan tegas. Setelah beberapa saat, Firman akhirnya tenang. Dalam kondisi lemah, ia mengaku bahwa ia memang menggunakan santet untuk mencelakai Intan. "Saya hanya ingin dia mencintai saya. Ketika dia menolak, saya merasa sangat marah dan sakit hati. Saya tidak tahu bahwa ini akan sejauh ini," kata Firman dengan suara lirih. Ki Surya menatap Firman dengan mata penuh wibawa. "Apa yang kamu lakukan telah melawan kehendak Tuhan. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Jika kamu benar-benar menyesal, kamu harus menghentikan ini dan memohon ampun." Firman akhirnya setuju untuk menghentikan semua ilmu hitam yang ia lakukan. Dengan bantuan Ki Surya, ia menjalani ritual pemutusan ilmu hitam. Ritual itu berlangsung lama dan melelahkan, tetapi pada akhirnya, Intan yang berada di rumahnya merasa tubuhnya mulai ringan. Setelah ritual selesai, Intan akhirnya mulai pulih. Tubuhnya yang lemah perlahan kembali bertenaga, dan mimpi buruk yang menghantui setiap malamnya berhenti. Ia bisa kembali makan dan berbicara seperti biasa. Firman, di sisi lain, meninggalkan desa tanpa pamit. Ia merasa malu atas perbuatannya dan tidak ingin menghadapi warga desa yang telah mengetahui apa yang ia lakukan. Keluarga Intan merasa bersyukur karena cobaan ini akhirnya berakhir. Namun mereka juga menyadari bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terlihat dan penting bagi mereka untuk selalu waspada serta menjaga diri. Meskipun Intan telah bebas dari ilmu hitam, ia memutuskan untuk tidak kembali bekerja di pabrik. Trauma yang ia alami terlalu besar untuk dilupakan. Ia memilih tinggal di desa, membantu keluarganya, dan memulai hidup baru yang penuh kehati-hatian. Bagi Intan, ini adalah pelajaran besar tentang kejahatan yang bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang pernah dekat dengannya. Ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Setelah peristiwa mengerikan itu, kehidupan Intan mulai kembali normal. Tubuhnya yang dulu ringkih kini berangsur pulih. Ia sudah bisa tersenyum lagi, meski senyumnya tidak seceria dulu. Trauma yang mendalam akibat kejadian tersebut masih membekas di hatinya. Pagi-pagi Intan sering membantu ibunya di dapur atau di ladang kecil di belakang rumah mereka. Kehidupan di desa memberikan ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama bekerja di kota. Namun bayang-bayang kejadian dengan Firman kadang masih menghantui, terutama saat malam tiba. Malam itu, Intan duduk di depan rumah bersama ibunya. Angin malam yang sejuk membawa aroma bunga melati dari halaman. Mereka berbicara tentang kehidupan sebelum Intan bekerja di luar daerah. "Intan, kamu tahu ibu sangat bersyukur kamu masih bersama kami," ujar ibunya dengan suara penuh kasih. Intan tersenyum kecil. "Aku juga, Bu.
Tapi kadang aku merasa aku tidak akan pernah benar-benar melupakan semuanya. Rasanya seperti luka yang terus mengingatkan aku. Ibunya meraih tangan Intan dan menggenggamnya erat. Luka itu memang ada, Nak, tapi waktu akan menyembuhkannya. Kamu hanya perlu terus berjalan. Suatu sore ketika Intan sedang menyapu halaman, seorang pria tak dikenal datang ke rumahnya. Pria itu berpakaian rapi, dengan wajah yang ramah namun tampak penuh rasa bersalah. "Permisi, saya Rudi, teman kerja Firman," katanya sambil sedikit membungkuk. Intan terkejut mendengar nama Firman disebut. Meski ia merasa tidak nyaman, ia tetap mempersilakan Rudi masuk. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Rudi mulai menjelaskan tujuan kedatangannya. "Saya kesini karena merasa perlu menyampaikan sesuatu. Setelah Firman meninggalkan desa, saya sempat bertemu dengannya. Dia bercerita semuanya termasuk perbuatannya terhadap kamu," ujar Rudi. Rudi menceritakan bahwa Firman kini hidup di kota lain, mencoba memperbaiki dirinya. Ia menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan ingin meminta maaf, tetapi tidak berani kembali ke desa. Dia bilang dia terlalu malu dan takut untuk bertemu kamu. Tapi dia berharap kamu bisa memaafkannya meski itu sulit, tambah Rudi. Intan mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan lega. Malam itu, Intan merenung lama di kamarnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa memaafkan Firman? Meski apa yang dilakukan pria itu begitu kejam, Intan sadar bahwa menyimpan dendam hanya akan membuat hatinya semakin berat. "Aku harus melepaskan semuanya," gumam Intan pelan. Esok paginya, Intan berbicara dengan ibunya. Ia menceritakan kunjungan Rudi dan keinginannya untuk memaafkan Firman. "Kamu sudah dewasa, Intan. Jika itu keputusanmu, ibu mendukungmu. Memaafkan memang sulit, tapi itu adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup," ujar ibunya sambil tersenyum. Hari-hari berlalu dan Intan mulai merasa lebih damai. Ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemuda desa yang aktif mengadakan kegiatan sosial. Ia merasa kegiatan itu membantunya melupakan masa lalu dan menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Di desa, Intan juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ceritanya tentang perjuangan melawan santet menjadi pengingat bagi warga desa bahwa kejahatan, baik secara fisik maupun gaib, bisa dihadapi dengan keberanian dan kekuatan hati. Beberapa bulan kemudian, Intan menerima surat dari Firman. Dalam surat itu, Firman menuliskan permintaan maaf yang tulus dan mengungkapkan penyesalannya. Ia juga menceritakan bahwa ia kini bekerja sebagai relawan di sebuah yayasan sosial, mencoba menebus dosa-dosanya. Intan membaca surat itu dengan hati yang tenang. Ia tidak menulis balasan, tetapi dalam hatinya ia sudah memaafkan Firman. "Biarlah ini menjadi bagian dari masa lalu. Aku hanya ingin melihat ke depan," pikirnya. Setahun setelah kejadian itu, Intan sudah benar-benar pulih, baik secara fisik maupun mental. Ia mulai membuka toko kecil di depan rumahnya, menjual makanan ringan dan minuman. Kegiatan itu membuatnya semakin sibuk dan melupakan masa lalunya. Intan juga bertemu dengan seorang pemuda bernama Arif yang menjadi teman diskusinya dalam berbagai kegiatan desa. Meski belum ada hubungan khusus, kehadiran Arif membawa warna baru dalam hidup Intan. Bagi Intan, hidup adalah tentang bangkit dari luka dan belajar untuk menerima apa yang telah terjadi. Kini, ia siap melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Intan telah menemukan kedamaian dalam kehidupannya yang sederhana di desa. Toko kecilnya kini ramai dikunjungi warga sekitar, dan ia merasa dihargai karena kontribusinya dalam komunitas desa. Hubungannya dengan Arif juga berkembang, meskipun mereka masih menjalin pertemanan. Kehidupan yang damai itu terasa seperti hadiah setelah cobaan berat yang ia alami. Namun, suatu hari, angin perubahan datang tanpa diduga. Pagi itu Intan sedang menyusun jajanan di etalase toko, ketika ia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia mendongak, dan detak jantungnya langsung terasa lebih cepat. Di sana, berdiri Firman, dengan wajah yang tampak lebih tua dan penuh rasa bersalah. Intan terdiam, bingung harus bereaksi seperti apa. Firman melangkah mendekat dengan ragu-ragu,
sambil menundukkan kepala. "Intan, aku tahu aku tidak pantas ada di sini, tapi aku harus datang. Aku ingin bicara," kata Firman dengan suara pelan. Intan menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba menenangkan perasaannya yang campur aduk. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya singkat. Firman menghela napas panjang. "Aku ingin minta maaf langsung padamu. Selama ini, aku hanya berani menulis surat, tapi aku tahu itu tidak cukup. Aku ingin kamu mendengar langsung bahwa aku menyesal atas semua yang telah kulakukan." Intan mengajak Firman duduk di teras rumah. Meski ia masih merasakan sisa-sisa kemarahan, ia memutuskan untuk mendengarkan. Firman mulai menceritakan bagaimana hidupnya berubah sejak meninggalkan desa. "Aku merasa seperti hidup dalam penyesalan setiap hari. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan, tapi aku berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku sekarang bekerja di yayasan sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu cara kecilku untuk menebus dosa," katanya dengan nada getir. Intan mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski hatinya terasa berat, ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata Firman. "Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu," kata Intan akhirnya. "Tapi aku menghargai keberanianmu untuk datang ke sini dan mengakui kesalahanmu." Firman mengangguk pelan. "Aku tidak meminta apapun darimu, Intan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan." Ketika Firman pergi, Ibu Intan yang sejak tadi mengamati dari dalam rumah akhirnya keluar. "Itu Firman, kan?" tanyanya dengan nada cemas. Intan mengangguk. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi, termasuk permintaan maaf Firman. Ibunya tampak terkejut, tetapi juga lega. Ibu tidak pernah menyangka dia akan berani kembali ke sini. "Mungkin dia benar-benar berubah," kata ibunya. Ayah Intan di sisi lain masih marah. "Permintaan maaf tidak akan menghapus apa yang dia lakukan pada Intan," katanya tegas. Intan mencoba menenangkan ayahnya. "Aku tahu, Ayah, tapi aku memilih untuk tidak menyimpan dendam. Aku ingin melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu." Hari-hari berlalu, dan meski pertemuan dengan Firman meninggalkan bekas di hati Intan, ia tidak membiarkan hal itu memengaruhi kehidupannya. Ia terus menjalankan tokonya, mengikuti kegiatan sosial di desa dan menikmati waktunya bersama keluarga dan teman-teman. Arif yang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Intan, mencoba mendekatinya. "Intan, kamu terlihat sedikit berbeda belakangan ini. Ada yang ingin kamu ceritakan?" tanyanya suatu sore ketika mereka duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. Intan tersenyum tipis. Firman datang ke rumah. Dia minta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Arif tampak terkejut. "Dan apa yang kamu rasakan setelah itu?" "Aku merasa lega tapi juga bingung. Aku ingin melupakan semuanya, tapi rasanya sulit," jawab Intan jujur. Arif mengangguk perlahan. "Itu wajar, Intan, tapi kamu tidak perlu terburu-buru. Luka seperti ini membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Yang penting kamu tidak sendirian." Hubungan Intan dan Arif semakin dekat setelah percakapan itu. Mereka saling mendukung dalam berbagai kegiatan, dan Arif menjadi tempat Intan mencurahkan isi hatinya. Meski mereka tidak pernah membahas masa lalu Intan secara mendalam, kehadiran Arif membuat Intan merasa lebih kuat. Pada akhirnya, Intan menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana ia memilih untuk melangkah ke depan. Masa lalu mungkin meninggalkan luka, tetapi masa depan adalah ruang kosong yang bisa ia isi dengan kebahagiaan dan harapan. Di desa kecilnya, di bawah langit biru yang cerah, Intan merasa bahwa ini adalah awal dari bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan harapan, cinta, dan keberanian untuk menjadi dirinya yang lebih kuat. Hari-hari Intan kini lebih tenang. Setelah pertemuannya dengan Firman, ia merasa hatinya sedikit lebih lega. Meski kenangan buruk masih sesekali muncul, Intan memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalunya membayangi kebahagiaannya. Di desa, hubungan Intan dan Arif semakin dekat. Arif adalah sosok yang sabar, pendengar yang baik, dan selalu berusaha ada untuk Intan. Meski tidak pernah secara langsung menyatakan perasaannya, perhatian Arif sudah cukup untuk membuat Intan merasa nyaman. Suatu pagi,
Ketika Intan sedang menyapu halaman toko, seorang kurir datang membawa undangan. Amplopnya berwarna putih polos, namun saat Intan membukanya, hatinya tercekat. Itu adalah undangan pernikahan Firman. Intan membaca undangan itu perlahan. Firman akan menikah dengan seorang wanita yang ia temui di yayasan sosial tempatnya bekerja. Perasaan Intan campur aduk. Di satu sisi ia merasa lega karena Firman telah melanjutkan hidupnya, tetapi di sisi lain ia merasa sedikit bingung mengapa Firman masih mengirimkan undangan itu padanya. "Ibu, aku dapat undangan dari Firman," kata Intan sambil menunjukkan amplop itu. Ibunya memandang undangan itu dengan tatapan bingung. "Dia mengundangmu? Mungkin dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin menebus kesalahannya." Intan mengangguk pelan. "Tapi aku tidak yakin apa aku harus pergi." Sore harinya, Intan menceritakan tentang undangan itu kepada Arif. "Menurutmu aku harus pergi?" tanya Intan. Arif tampak berpikir sejenak. "Keputusan ada di tanganmu, Intan. Kalau kamu merasa menghadiri pernikahannya bisa membantumu benar-benar melepaskan masa lalu, mungkin itu langkah yang baik. Tapi kalau kamu merasa itu hanya akan membuka luka lama, lebih baik tidak." Intan mengangguk menghargai saran Arif. "Aku tidak tahu apa aku cukup kuat untuk menghadapi semua itu." Arif tersenyum tipis. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Tapi apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu." Setelah berpikir matang-matang, Intan memutuskan untuk menghadiri pernikahan Firman. Ia merasa ini adalah cara untuk benar-benar menutup lembaran lama dalam hidupnya. Dengan mengenakan kebaya sederhana, Intan berangkat bersama Arif yang bersedia menemaninya. Ketika mereka tiba di lokasi acara, suasana terasa meriah. Firman terlihat bahagia berdiri di pelaminan bersama mempelainya. Saat melihat Intan, ekspresi wajah Firman berubah. Ia tampak terkejut tetapi segera tersenyum dan memberi salam. "Terima kasih sudah datang, Intan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu mau hadir," kata Firman saat menyambutnya. Intan tersenyum kecil. "Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku telah memaafkanmu sepenuhnya. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu." Firman tampak tersentuh oleh kata-kata Intan. "Terima kasih, Intan. Aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa terima kasihku." Setelah menghadiri acara itu, Intan merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Di perjalanan pulang, Arif tersenyum ke arah Intan. "Kamu terlihat lebih tenang sekarang," kata Arif. "Ya," jawab Intan pelan. "Aku merasa ini adalah akhir yang baik untuk semua yang telah terjadi. Aku bisa benar-benar melanjutkan hidupku tanpa beban." Arif mengangguk. "Itu yang terpenting. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, Intan." Hari-hari setelah itu terasa lebih cerah bagi Intan. Ia merasa lebih dekat dengan Arif dan hubungan mereka mulai berkembang dari sekadar teman menjadi sesuatu yang lebih. Arif akhirnya menyatakan perasaannya kepada Intan. Dan meski awalnya Intan ragu, ia menyadari bahwa Arif adalah seseorang yang tulus dan peduli padanya. "Aku tahu kamu masih menyimpan sedikit trauma dari masa lalu, dan aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu aku ada di sini untukmu, Intan," kata Arif dengan nada lembut. Intan tersenyum. "Aku tahu, Arif. Terima kasih telah sabar menungguku. Aku juga ingin mencoba melangkah ke depan bersamamu." Dengan dukungan Arif dan keluarganya, Intan merasa hidupnya kini lebih bermakna. Ia terus menjalankan toko kecilnya sambil membantu komunitas desa. Hubungan dengan Arif semakin erat dan mereka mulai membicarakan rencana masa depan bersama. Bagi Intan, ini adalah bab baru dalam hidupnya. Sebuah bab yang dipenuhi cinta, harapan, dan keberanian untuk melangkah maju. Kini, ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan dewasa. Di bawah langit desa yang cerah, Intan tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang berdamai dengan diri sendiri dan menerima cinta yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Kehidupan Intan kini telah benar-benar berubah. Setelah menerima cinta Arif dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, ia merasa lebih kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Toko kecilnya kini semakin ramai, bahkan menjadi tempat berkumpul warga desa untuk sekadar berbincang atau menikmati jajanan yang dijualnya. Meski kehidupannya kini terasa lebih ringan,
Intan tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Suatu hari, Arif datang dengan sebuah gagasan yang tidak terduga. Pagi itu, Arif datang ke toko Intan dengan membawa sebuah buku catatan. Wajahnya ceria seperti biasanya, tetapi ada semangat yang lebih dari biasanya dalam sorot matanya. "Intan, aku punya ide," katanya dengan penuh antusias. Intan yang sedang menyusun jajanan di etalase menoleh ke arahnya sambil tersenyum. "Ide apa lagi kali ini, Arif? Jangan bilang ini ide yang aneh-aneh." Arif tertawa kecil. "Bukan, ini serius. Aku berpikir, bagaimana kalau kita membuka usaha yang lebih besar? Toko ini sudah cukup sukses, tapi aku yakin kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membantu masyarakat desa." Intan mengerutkan kening. "Maksudmu seperti apa?" "Aku berpikir untuk membuat semacam koperasi desa," jelas Arif. "Kita bisa membantu petani dan pengrajin di desa ini untuk memasarkan produk mereka. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik." Intan terdiam sejenak, mencerna ide itu. Ia tahu bahwa banyak warga desa yang kesulitan menjual hasil panen atau kerajinan mereka. Ide Arif terdengar seperti sesuatu yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga mulia. "Itu ide yang bagus, Arif. Tapi itu juga ide yang besar. Apa kita bisa melakukannya?" tanyanya dengan nada ragu. "Kita tidak perlu melakukannya sendirian," kata Arif dengan senyum percaya diri. "Kita bisa melibatkan warga desa. Bersama-sama, aku yakin kita bisa mewujudkannya." Beberapa minggu berikutnya, Arif dan Intan mulai mengumpulkan data tentang kebutuhan dan potensi warga desa. Mereka berbicara dengan petani, pengrajin, dan pemilik usaha kecil lainnya untuk memahami tantangan yang mereka hadapi. Warga desa awalnya ragu dengan gagasan itu, tetapi setelah mendengar penjelasan Arif dan Intan, banyak yang mulai antusias. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki taraf hidup mereka. "Kalau koperasi ini berhasil, kita bisa menjual hasil panen langsung ke kota tanpa perantara," kata Pak Sarman, salah satu petani di desa itu. "Betul, dan kerajinan tangan kita juga bisa dipasarkan lebih luas," tambah Bu Ratna, seorang pengrajin anyaman bambu. Semangat warga desa memberikan energi tambahan bagi Intan dan Arif. Mereka semakin yakin bahwa ide ini layak untuk diperjuangkan. Namun, perjalanan menuju keberhasilan tidaklah mudah. Ketika koperasi mulai berjalan, mereka menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah persaingan dengan pedagang besar yang tidak suka melihat koperasi desa mengambil pangsa pasar mereka. Suatu hari, Arif menerima ancaman dari seorang pedagang besar di kota. "Kalau kalian terus mengembangkan koperasi itu, aku pastikan kalian akan kesulitan mendapatkan pelanggan," kata pedagang itu dengan nada mengancam. Arif mencoba tetap tenang, tetapi ancaman itu cukup membuatnya khawatir. Ketika ia menceritakan hal itu kepada Intan, ia bisa melihat kekhawatiran yang sama di mata gadis itu. "Kita tidak boleh mundur, Arif," kata Intan dengan tegas. "Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang semua orang di desa ini. Kalau kita menyerah, mereka juga akan kehilangan harapan." Kata-kata Intan memberikan keberanian baru bagi Arif. Mereka memutuskan untuk terus maju, meskipun risiko semakin besar. Di tengah tantangan, bantuan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Firman yang kini bekerja di yayasan sosial mendengar tentang koperasi yang didirikan Intan dan Arif. Ia menghubungi mereka dan menawarkan bantuan. "Aku punya kenalan di kota yang mungkin bisa membantu memasarkan produk kalian," kata Firman lewat telepon. "Aku ingin membantu sebagai bentuk penyesalan atas apa yang pernah kulakukan." Meski sempat ragu, Intan akhirnya menerima tawaran Firman. Bantuan itu menjadi titik balik bagi koperasi desa. Dengan jaringan yang dimiliki Firman, produk desa mulai dikenal di kota dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Setahun setelah koperasi berdiri, hasilnya mulai terlihat. Petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka, dan pengrajin desa mampu menjual produk mereka dengan keuntungan yang lebih besar. Intan dan Arif menjadi simbol harapan bagi warga desa. Mereka tidak hanya berhasil membangun koperasi, tetapi juga membuktikan bahwa kerjasama dan tekad bisa mengatasi segala tantangan. Pada suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit berbintang,
Arif memegang tangan Intan. "Kamu tahu Intan, semua ini tidak akan terjadi tanpa keberanianmu untuk melangkah ke depan," katanya dengan nada lembut. Intan tersenyum. "Dan semua ini tidak akan terjadi tanpa dukunganmu, Arif. Kita melakukannya bersama-sama." Kini, Intan tidak hanya dikenal sebagai gadis desa yang kuat, tetapi juga sebagai pemimpin muda yang inspiratif. Hubungannya dengan Arif semakin erat dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Bagi Intan, hidupnya yang dulu penuh dengan luka kini telah berubah menjadi perjalanan yang penuh dengan cinta, harapan dan keberanian untuk membuat perubahan. Ia tahu bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, tetapi masa depan adalah tempat di mana ia bisa menciptakan kebahagiaan yang sejati. Dengan cahaya bulan yang menerangi malam desa, Intan merasa bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Koperasi desa yang digagas oleh Intan dan Arif telah menjadi kebanggaan bagi seluruh warga. Hasil kerja keras mereka berdua dengan dukungan warga desa berhasil mengubah kehidupan banyak orang. Kini, desa mereka tidak lagi dipandang sebelah mata. Hasil panen, kerajinan tangan, dan produk lainnya mulai dikenal di pasar yang lebih luas, bahkan mencapai kota-kota besar. Namun, di balik kesuksesan itu, hubungan pribadi antara Intan dan Arif juga semakin kuat. Setelah melalui berbagai cobaan bersama, mereka akhirnya merasa yakin bahwa mereka adalah pasangan yang tepat untuk saling mendukung dalam kehidupan. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam, Arif mengajak Intan berjalan-jalan di pinggir sawah. Langit memerah dan angin sore berhembus sejuk. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," kata Arif sambil membawa sebuah bungkusan kecil. Intan mengikuti Arif tanpa banyak bertanya. Mereka akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang memberikan pemandangan indah ke seluruh desa. "Intan," Arif memulai dengan nada serius, "kamu tahu bahwa selama ini aku selalu ingin mendukungmu dalam segala hal. Kamu adalah seseorang yang membuatku percaya bahwa cinta adalah tentang saling melengkapi dan saling menguatkan." Intan terdiam, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arif. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu, Intan. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai teman, pendukung, dan mitra dalam segala hal yang kita lakukan," lanjut Arif sambil membuka bungkusan kecil itu, yang ternyata berisi cincin sederhana. Intan terharu hingga matanya berkaca-kaca. "Arif, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah begitu banyak membantuku melewati masa-masa sulit. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sisiku." Dengan penuh keyakinan, Intan mengangguk. "Ya, aku mau, Arif." Kabar lamaran mereka dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga desa yang sudah menganggap Intan dan Arif sebagai tokoh yang berjasa bersukacita mendengar kabar bahagia itu. Persiapan pernikahan mereka dilakukan dengan penuh gotong royong. Para ibu-ibu desa membantu membuat hidangan tradisional, para pemuda menyiapkan dekorasi, dan anak-anak bersemangat membantu membawa bunga dan pernak-pernik. Intan merasa bersyukur melihat semangat warga desa yang mendukungnya. Pernikahan itu bukan hanya tentang dirinya dan Arif, tetapi juga tentang kebersamaan yang telah mereka bangun bersama warga desa. Hari pernikahan akhirnya tiba. Suasana desa penuh dengan kebahagiaan. Pernikahan mereka diadakan di sebuah lapangan terbuka di bawah pohon besar yang dihiasi lampu-lampu kecil. Intan mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Arif tampak gagah dengan setelan tradisional. Keduanya saling bertukar senyum penuh cinta saat prosesi berlangsung. Ketika mereka akhirnya resmi menjadi suami istri, suara sorak-sorai warga desa memenuhi udara. Semua orang merayakan momen itu dengan penuh sukacita. Setelah pernikahan, Intan dan Arif melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh semangat. Mereka terus mengelola koperasi desa, membantu warga dan memperluas jaringan usaha mereka. Intan juga mulai berbagi pengalamannya dengan orang lain. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara komunitas, menceritakan bagaimana ia mampu bangkit dari masa lalu yang kelam dan menemukan makna hidup dalam membantu orang lain. Kebahagiaan sejati bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang menemukan cara untuk menjadikannya pelajaran yang memperkuat kita, kata Intan di salah satu acara yang dihadiri oleh banyak orang.
Kini Intan dan Arif hidup dalam kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Mereka telah membangun rumah kecil di tepi desa, dikelilingi oleh hamparan sawah dan pepohonan hijau. Meskipun hidup mereka tidak selalu sempurna, mereka belajar untuk menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan cinta. Bagi Intan, hidupnya sekarang adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk berdamai dengan masa lalu dan membangun masa depan dengan orang-orang yang mencintai dan mendukung kita. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, dengan suara burung-burung berkicau di kejauhan, Intan tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap untuk menjalani setiap langkahnya bersama Arif dan orang-orang yang ia cintai. Dan dengan itu, cerita Intan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, selalu ada harapan untuk kebahagiaan di akhir perjalanan. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.